Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'lan in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala aidan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka baginya pahala jihad fisabilillah hatta yarji'ah, sampai pulang kembali. Dengan catatan niatnya mencari ilmu, bukan mencari snack. Nah, insyaallah nek mriki mboten enten sik niat madah snack. Wong mboten enten snack. Nek sing enten snack-e dinten napa nika? Ahad nika enten nggih. Nah, subuh enten mboten? Oh, mboten. Oh, enten. Nek sing mangkat ming subuh tok berarti dalune mboten selo, mboten. Jamaah budur. Wa qala aidan wa man salaka tariqal yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jarak untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya, jalan menuju surga. Nggih. Termasuk malam hari ini cuacanya luar biasa. Tidak nyangka ternyata Borobudur bisa hujan juga. Di beberapa hari saya ngisi kajian di Budur enggak pernah hujan. Kemarin Rebu sana hujan, Budur terang. Hari ini sing lainnya terang, Borobudur hujan. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan pada kita dua nikmat utama dan dua nikmat tambahan, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, serta dua nikmat tambahannya, nikmat sehat dan nikmat sembah. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yang semoga besok di surga kita bisa mendapatkan dua kenikmatan utama di surga. Yang pertama bisa melihat wajah Allah, melihat wajahnya Allah. Yang kedua bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan meneruskan materi yang kemarin sedikit banyak kita sudah membahas tentang peristiwa Mi'raj. Ketika Nabi mendapat perintah untuk melaksanakan ibadah sholat, dari 50 menjadi berapa Pak? 5 kali. Kita bahas sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, kemudian turun, dikurangi, dapat ruksa, dapat keringanan, dari 50 sampai ke 5 kali. Dan kemarin kita sudah membahas dua fadilah utama. Yang pertama, sholat adalah tiangnya agama Islam. Yang kedua, kemarin kita sudah membahas bahwa sholat adalah amal yang pertama kali akan dihisab. Inna awwala
ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi. Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab adalah sholatnya. Dan yang pertama kali dihisab dari sholatnya adalah sholat fardunya. Yang pertama dihisab sholat fardunya. Yang kemudian kalau sholat fardunya ada yang kurang, qala Rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha memberikan keberkahan, dia berfirman, nadaru hal li'abadi min tatawwu, lihatlah pada hambaku ini adakah amalan-amalan sholat tatawwu atau sholat sunnah. Kalau dia memiliki amalan sholat sunnah, maka amalan tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang, sebagaimana amalan-amalan yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 864. Kemudian kita masuk pada fadilah yang selanjutnya. Sholat adalah perkara terakhir, kata Nabi, yang akan hilang dari diri seorang muslim. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad nomor 251 dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yunqadanna ural Islam urwatan urwah. Tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Jadi ibaratnya Nabi memperumpamakan ada orang beragama Islam, dan agamanya itu sudah mulai pudar. Talinya putus satu demi satu. Maka setiap kali talinya putus, manusia akan bergantung pada tali yang lain. Yang paling awal putus adalah fikihnya, yang terakhir kali putus adalah sholatnya. Di sini perumpamaan Bapak Ibu bahwa ketika sholat di sini sudah dilepas, artinya sudah putus, seorang muslim kok sampai bisa dia meninggalkan sholat, bisa disimpulkan berakhir pula agama Islamnya. Tapi para ulama memberikan penjelasan lebih rinci. Kalau ada orang meninggalkan sholat meyakini dia melakukan perbuatan dosa, dia masih Islam, tapi melaksanakan dosa yang sangat besar. Tapi kalau ninggalke sholat niku jan ra ngrasa dosa, Pak. Wis teko biasa. Tinggalke. Ya nek tinggalke iki tinggalke pol, ya. Jadi sholatnya ditinggal. Beda sama bolong-bolong. Nek bolong-bolong berarti orang ditinggalke. Ning jan bolong-bolong ini beda. Yang dalam hadis ini ditinggal, merasa tidak melakukan dosa, maka para ulama sepakat dia sudah keluar dari agama Islam, dan perlu syahadat lagi. Berarti perlu isi kolbunya. Kita tidak tahu orang rasolat ini ngerasa dosa nopo mboten, ya. Tapi ini menunjukkan pada kita bahwa sholat itu perkara yang enggak sepele. Meninggalkan berarti meninggalkan agama Islam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Zaid bin Sabit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yarfa'u minan nas amanahu wa akhiru ma yabqa min dinihi shalah." Yang pertama kali diangkat dari diri seseorang muslim adalah amanahnya, dan yang tersisa terakhir kali adalah sholatnya. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi. Berarti nek sholatnya diangkat berarti sudah selesai. Kemudian fadilah yang keempat adalah sholat merupakan salah satu perkara yang menjadi wasiat Kanjeng Nabi. Wasiat Nabi sebelum beliau wafat.
sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Jadi yang terakhir Nabi mengucapkan ummati, ummati, ummati. Tapi sebelumnya di antara pesan kanjeng Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salat, as-salat, wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat, jagalah salat, dan juga budak-budak di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad nomor 290. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di akhir hayatnya, beliau ini kan seorang Nabi dan Rasul. Tentu wasiatnya ini bukan perkara yang biasa. Tentu ini menjadi perkara yang luar biasa. Yang Nabi sampaikan cuma waktu terbatas. Yang mau disampaikan apa? Salah satunya adalah Nabi memerintahkan para sahabat untuk menjaga sholat. Salah satu sahabat yang mendengarkan pada waktu itu adalah Umar bin Khattab. Yang mana Umar bin Khattab di akhir hayatnya Pak, luar biasa untuk menjaga sholatnya. Karena Umar bin Khattab ketika ngimami sholat subuh itu kan ditusuk nih Pak, tusuk sama seorang namanya Abu Lu'lu'ah, tusuk. Umar ini kalau minum susu setelah ditusuk niku nggih, susunya keluar lagi Pak lewat perutnya. Di zaman itu teknologi belum seperti sekarang ya. Di waktu sholat duhur Umar masih berangkat ke masjid, masih kuat dalam kondisi perutnya terluka. Berangkat sholat Pak, datang masjid Pak. Kemudian ketika sholat asar, karena darahnya Umar ini tentu sudah banyak yang terbuang, dan di zaman itu belum canggih sekarang, belum ada penyelamatan yang modern. Umar setengah sadar, beliau pingsan di masjid, tidak pulang. Kemudian Ali membisikkan dalam telinganya, di telinganya Umar, wahai Umar, sholat, wahai Umar, sholat. Mendengar kata sholat itu Umar berdiri sholat, dan itu menjadi sholat terakhir Umar bin Khattab, yakni sholat asar. Setelah itu beliau meninggal dunia. Orang paling gagah nih Umar bin Khattab nih, fisiknya kuat, buat ini juga kuat. Mendengar perintah sholat, ketika yang lain membisikkan sesuatu enggak mampu berdiri. Ketika bisikannya, wahai Umar, sholat, sholat, sudah waktunya berdiri. Luar biasa. Maka sholat ini menjadi wasiat terakhir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima adalah fadilahnya adalah Allah memuji orang yang mengerjakan sholat. Dalam Quran surat Maryam ayat 55, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyah. Di sini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, yakni para nabi dan rasul, dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Dan dikarenakan sholatnya itu Allah ridho berada di sisinya, Inda rabbihi mardiyah. Dikarenakan dia mengerjakan sholat, membayar zakat, maka Allah itu ridho kepadanya, dan Allah itu ada di sisinya. Masya Allah Pak, ini termasuk ayat nek kita renungkan, dahsyatnya orang yang menjaga sholatnya, berarti hampir bisa dikatakan Allah bersama dengannya, dengannya. Nah kemarin saya ditanya sama salah satu, masih remaja. Nah, tapi Ustaz nyatane sing sholat, yono sing sholat korupsi. Sholat korupsi, berarti Allah bersamanya napa mboten? Dijak debat nih. Makanya Allah utus malaikat raqib dan malaikat atid. Sholat tetap dicatat sholat, korupsi tetap dicatat korupsi. Bukan berarti orang yang sholat niku sing nyatet meng malaikat raqib tok, sik liyane mesti bener, ya tidak juga. Tetapi masih lebih baik daripada yang korupsi tidak sholat.
ning yo ora apik tetepan, nggih, tetap tidak baik. Kemudian yang keenam. Nah niki. Allah mencela orang-orang yang lalai, malas-malasan dalam mengerjakan sholat. Dalam dua ayat nih. Yang pertama Quran surah Maryam ayat 59. Maryam 59, yang kedua An-Nisa ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhati'una Allah wa huwa khati'uhum wa idza qamu ila shalah." Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah pasti akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, qamu ila sholat, mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, qamu kusala, mereka berdirinya dengan malas-malasan. Banyak orang sekarang sholat ning malas. Ibaratnya pripun nggih? Ini orang yang sholat sebatas menggugurkan kewajiban. Jadi ya sementing sholat lah, terus males tenan. Jadi sholat wajibnya malesnya luar biasa. Allah menyebut orang-orang yang seperti ini, mereka adalah orang-orang munafik dan Allah akan membalas tipuannya. Makna tipuan di sini adalah raganya berdiri sholat, Pak, tetapi jiwanya tidak ikut sholat. Jiwanya tidak ikut sholat. Kenapa? Jero ati males, kaslan. Termasuk juga yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka juga bermaksud, ada pula yang ria dengan sholatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut dan mengingat Allah kecuali sedikit saja. Bisa-bisanya orang sholat ning kok dalam hatinya tidak teringat Gusti Allah. Dan orang-orang yang seperti ini, orang yang malas dalam sholat, Allah menyebut mereka menjadi orang-orang yang munafik. Dalam Quran surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfu adaa'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yakni orang-orang yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi orang yang menyia-nyiakan sholat, maknanya adalah males-malesan ketika mengerjakan sholat. Menyia-nyiakan sholat itu maknanya bukan meninggalkan sholat. Bapak Ibu, jatah sholat kula panjenengan niku terbatas. Jatahnya napa? Terbatas. Saged diitung, Pak. Saged diitung. Dan jumlah sholat yang kita kerjakan itu, misal sehari ini 5 kali yang wajib, ya sudah, itu amalan yang menjadi milik kita besok di hari kiamat. Kita usahakan supaya 5 ibadah sholat ini menjadi catatannya sebaik-baiknya. Catatannya sebaik-baiknya, sebaik mungkin. Nek dulu ada ulama punya anak putri dilamar, Pak. Niku ora langsung ditompo. Saya membaca dari beberapa buku nih. Jadi ada ulama anak putri perempuannya dilamar, Pak. Ya saya mikir-mikir dulu. Yang dilakukan ulama itu adalah cari tahu rumahnya yang lamar, subuh ulamanya itu sholat di tempat, di masjid dekat rumahnya yang lamar. Subuh iki ketok ora nang masjid. Nek ketok ditampa, nek ora ketok ora ditampa. Subuh Pak sing dicek. Nggih, nek zuhur misal nek zaman sekarang ya kerja. Subuh itu. Ya mungkin kita cukup bertanya dengan tetangganya sing sok sregep nang masjid berangkat kan. Ini sok mangkat nang masjid. Oh kalau itu salatnya ora tahu, wis konangan. Nggih. Nek jenengan ngoten niku jane nggih rada angel jane gitu. Ya kita lihat
anak kita seberapa pantas dulu. Anake jane ora patek bejaji, bapakne sing alim, anake ora patek. Nek sing lamar ra patek ya wis sak pas mawon. Wis sak pas mawon. Kemudian yang ketujuh, salat adalah rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Ibaratnya apa? Orang niku setelah syahadat, hal yang pertama kali harus diajarkan kepada orang itu adalah sholat. Okay. Hal yang pertama kali diajar sholat. Ampun dijak sedekah riyen mah. Malah rasido napa? Rasido Islam ngurung apa-apa 2,5%. Wah. Tapi mending ming 2,5. Yang lainnya itu ada yang 10% katanya, Pak. Wah, 10% lah. Di mana niku 10% itu? 2,5 we kadang sok do lupa. Ya, banyak yang lupa. Nah, maka ada orang masuk agama Islam. Yang paling utama kita ajarkan kepadanya adalah sholat. Sholatnya diajarkan pripun sing sederhana mawon. Kalau Tembolondo nate ngajari bapak-bapak usianya sudah sepuh niku minta tolong diajari. Sebelum ke saya ternyata yang bersangkutan pernah ke orang lain ya. Sama orang lain niku digawani kitab Pak. Wandel niku pun maca dhisik. Rasa aja sinau salat sik niki diwaca riyen. Buku fikih, Pak. Wandele walah kandel tenan. Niku jan diwehke tenan niku. Ken maca dhisik nek wis rampung le maca kon salat. Batine iku lho, sing Islam do mangkat salat kabeh kaya urung tau kok ngatamke kitab niki. Sing gek entes Islam wis langsung kon maca dhewe lak ya. Yang kedua, diajari sing sederhana-sederhana terlebih dahulu. Wis penting rukun salatnya dulu. Oh, kabiro engko. Allahumma bait engko. Sing penting ya dulu. Misal seperti suratnya rasa sing dodo ina atau ina wal asri ya. Nggih. Diajar rukuknya doanya yang pendek. Rabbana walakal hamdu. Sing sederhana dulu. Ya. Supaya apa? Supaya dia tertarik untuk sholat. Ngoten. Jadi kalau di Muntilan itu sudah ada Islamic Center. Termasuk kemarin diprotes Muhammadiyah itu gede ning ora tau ngopeni mualaf. Yen sewu kula wangsuling nggih. Muhammadiyah ki gede ning ora tau ngopeni mualaf. Ibaratnya kalau dari PP ki ming ngapik-apik sing wis apik. Nah, sing urung apik ya diapik-apik ning sing bukan golongan kita, tapi kadang sok ora kurus. Nah, itu harus kita benahi. Dakwahnya Muhammadiyah harus lebih daripada itu. Kemudian yang ke-8 dan ke-9. Yang ke-8 Bapak Ibu, salat adalah satu-satunya perintah Allah untuk umat Islam yang langsung Allah sampaikan langsung kepada Kanjeng Nabi. Ada perintah zakat lewat malaikat Jibril. Ada perintah pernikahan fikih lewat malaikat Jibril. Perintah waris lewat malaikat Jibril alaihissalam. Perintah puasa bulan Ramadan lewat malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Perintah untuk fikih-fikih yang lain malaikat Jibril alaihissalam. Tapi begitu perintah sholat, Allah utus malaikat Jibril bukan untuk menyampaikan sholatnya, tetapi untuk memanggil Kanjeng Nabi. Satu-satunya perintah ibadah yang Allah sampaikan secara langsung hanya bertabir cahaya. Dan Nabi berdialog langsung dengan Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat yang pertama. Secara langsung, tanpa perantara orang lain, tanpa perantara malaikat lain. Luar biasa. Bahkan Bapak Ibu, setelah melewati Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha menika, Pak, niku ada namanya Baiatul Ma'mur. Baiatul Ma'mur niku Ka'bahe para malaikat. Malaikat sholat di sana. Setiap satu hari kata Nabi itu datang 70.000 malaikat. Jadi setiap hari tambah 70.000 malaikat, 70.000 malaikat. Berarti sudah sangat banyak sekali. Mereka beribadah di Baiatul Ma'mur dan Nabi ketemu dengan Nabi Ibrahim di dekat Baiatul Ma'mur tadi. Kemudian setelah itu, Pak, setelah melewati Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pun tidak mampu, tidak bisa. Satu-satunya makhluk yang bisa lewat lebih tinggi daripada itu adalah Kanjeng
Nabi alaihi salam. Satu-satunya. Kan istimewa. Ya. Maka sholat ini satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan pada kanjeng Nabi secara langsung. Ya, secara langsung. Kemudian yang ke-9, ini yang sudah kita bahas. Awalnya sholat dari 50 kali menjadi 5 kali. Ini juga fadilah, Pak. Fadilah. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya sholatnya kita 1 kali itu hampir setara dengan 10 kali. Ya. Karena rukhsahnya dapat tapi kewajibannya tetap sama. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi poin pentingnya adalah yang tadinya 50 kok jadi 5. Berarti 1 kalinya ini pahalanya sangat luar biasa. 1 kalinya luar biasa. Ampun bertanya lebih daripada itu. Kalau di kalangan remaja niku sok letanglet aneh-aneh, Pak. Ustaz, kenapa kok subuh cuma 2 rakaat? Zuhur 4 rakaat. Kudune kan zuhur sing 2 rakaat. Wong manusia kan sibuk nek zuhur. Nggih. Subuh kan rodok selo. Kudune subuh 4, maghrib 4. Terus nek zuhur 2, asar 3. Batine kula, kowe iki sapa ngatur-aturan. Nggih. Maka poinnya adalah yang tadinya 50 sekarang jadi 5. Ampun ngenyang meneh, Pak. Nggih. Ampun ngenyang meneh. Wis saka 50 dadi 5 kok isih napa? Ngenyang, nggih. Ning ngenyang kalih sinten malih sakniki mboten saged. Yang ke-10, Allah membuka amalan seorang muslim dengan sholat dan Allah mengakhirinya pula dengan sholat. Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-9. Nah, niki surat sing sudah lama tidak saya murojaah niki. Kayak buka Al-Qur'an ini. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk terhadap salatnya. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum lifurujihim hafidun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Serta orang-orang yang memelihara salatnya. Dalam ayat yang ke-10, ayat yang 9, orang-orang yang memelihara salatnya, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi alladzina yarithunal firdaus, yakni orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Nah, ini luar biasa, Pak. Fadilah untuk orang yang menjaga
orang yang memelihara sholatnya. Kalau Allah bahasakan orang yang memelihara sholatnya, mereka akan mendapatkan warisan. Warisannya nopo? Yakni mewarisi surga Firdaus. Luar biasa mboten, Pak? Kirang nopo niki fadilah niki? Nggih. Nek ditawari niki mboten kepengin nggih pun, ajeng tawari napa malih kula. Nggih, Gusti Allah pun nawari sing luar biasa puncake, Pak. Surga itu terdiri dari 100 tingkatan. Ada Jannatun Naim, ada Jannatun Ma'wa, ya. Yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Level 100. Yang di dalam surga Firdaus itu, kata Ibu, ada di dalamnya para nabi dan rasul. Nabi dan rasul Allah niku masuk surga paling tinggi, surga Firdaus. Dan di dalam surga Firdaus itu ada satu istana yang paling megah, paling mewah. Dan Nabi memerintahkan kita, meminta kita untuk mendoakan beliau, semoga beliau termasuk orang yang ada yang menjadi memilikinya. Okay. Ketika kita mendengar adzan, Pak, setelah mendengar adzan kan kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'watid wassalatil ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'adhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tuhliful mi'ad. Kita mendoakan semoga Nabi mendapatkan wasilah, menjadi orang yang paling mulia di surga surga tertinggi. Luar biasa, Pak. Nek kula panjenengan melihara salat bisa mendapatkan kedudukan surga yang tinggi. Niki masih banyak niki, Pak, fadilah salat niki, nggih. Masih ada waktu napa mboten? Masih. Oke. Yang ke-11. Dalam Quran surat Toha ayat 132. Toha 132. Nah, ini saya potong bagiannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk orang-orang yang beriman supaya mereka memerintahkan keluarganya untuk menjaga sholatnya. Wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah kepada keluarganya untuk melaksanakan sholat. Nah, ini tanggung jawabnya, tanggung jawab kepala keluarga. Niki sing pertama kali dihisab, Pak. Ibu-ibu itu dihisabnya keri, Pak. Garwane jenengan itu setelah jenengan dulu. Perempuan dihisab setelah suaminya, setelah ayahnya, setelah saudara laki-lakinya, setelah suaminya, setelah anak laki-lakinya. Nah, suaminya terlebih dahulu. Nah, jangan sampai yang pertama, nek bojone insyaallah salat lah. Insyaallah. Jangan sampai putrane panjenengan niku termasuk anak yang berani meninggalkan sholat. Wah, nggak ada orang tua yang tenang hidupnya kalau anaknya kok berani meninggalkan sholat. Oke. Niku PR sebelum kula panjenengan tenang, yakni anak kita menjadi anak yang memelihara. Saya pernah menulis dalam beberapa tulisan saya, indikator keberhasilan pendidikan di madrasah atau di sekolah yang berbasis Islam adalah ketika guru orang tua itu enggak lagi menyuruh anaknya dan dia melakukannya sendiri. Contoh sholat, wayahe sholat langsung ambil air wudu. Orang tua rasa ngeleng-ngeleng wis meh dhuwur, rasa ngeleng kok putrane panjenengan wudu, Pak. Tenang uripe, ayem, Pak. Nggih, duduk depan rumah sambil ngopi niku wis ayem, anakku salate top. Nggih, ora kurang dungane esuk nek aku wis ora ono. Tapi kalau kula panjenengan wungu bapak ibune do salat tahajud, nggih, salat subuh nang masjid, anake jingkrung teng omah. Wah, ampun niku. Panjenengan lajeng sak sregep-sregepe le salat ana sing ganjel nang jero ati. Apalagi sebagai kepala keluarga.
Nah, maka di poin yang ke-12 boleh Pak ketika anak sudah balik dalam agama kita boleh melakukan tindakan dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 495 boleh untuk memukul anaknya. Oke. Ketika anaknya sudah berumur 10 tahun 7 tahun disuruh untuk sholat 7 tahun sudah suruh untuk sholat. Ketika 10 tahun kok berani ninggal ke sholat, pukul. Nah ini berapa tahun nih? Terus mendel nih. Sesuk aku ora mangkat meneh lah ini. Mboten. Ya. Bukan pukulan menyakitkan, enggak boleh pukulan di wajah, enggak boleh pukulan membekas luka. Pukulannya adalah menyadarkan kalau sesuatu yang ditinggalkan sama anak kita ini perkara yang sangat besar. Oke, perkara yang sangat besar. Dan orang tuanya harus serius. Kalau orang tuanya membiarkan sekali saja, Pak, jenengan habis anakku kayak turu mesakemu bengi bar begadang misal. Jangan normalisasi, kalau garis bawahi nggih, jangan normalisasi begadang sampai malam. Dalam tanda kutip, apapun kegiatannya kok berani sampai meninggalkan sholat subuh, berarti kegiatannya yang harus disalahkan. Walaupun ngerias panggung besok ada pengajian, kok sing ngerias esuke ora sholat subuh, salah mboten? Tetap salah. Apapun kegiatannya, walaupun pengajian, jenengan nderek pengaosan dugi jam 12 malam misal. Nggih. Wes ngurek ning esuke ora subuh. Nah, tetap salah. Nggih. Contoh yang lain, pas bulan Ramadan, Mbak, prihatin kula niku. Pun nate ada yang laporan, Ustaz, yen kula niku remajane nek pas napa niku bangun ki sahur niku lho. Nah, ini begadang, Pak. Enggak pada tidur, ada yang begadang sampai jam 1, jam 2. Mereka enggak tidur, Pak. Begitu wis bangun ke, mereka makan, tidur. Nah, setelah itu sholat subuh napa mboten? Mboten. Nah, pas bulan Ramadan saya pernah ngisi kuliah subuh di suatu masjid, datang, remajane komplit, Pak. Masjid ini kebak anak muda. Estu. Nah, saya udah datang gasik karena ngisi kuliah subuh. Gasik sampai di masjid, anak-anak do turu kabeh niku, remaja. Muadzin udah datang, adzan. Pripun kinten-kinten? Ora ono, Pak, sing salat teng masjid, Pak. Niku lanang kabeh padahal. Mereka merasa adzan bali kabeh. Saya tanya ini tadi anak-anak enggak pada ikut salat subuh sekalian. Nah, biasanya nggih ngoten niku, Ustaz. Wah, terus sing ngurusi pengawasan ampun sepuh-sepuh niku. Nah, ternyata nggih niku putrane barang. Nah niku do wangsul do salat nggih sing salat nggih kula mboten ya, Ustaz. Wonten orang tua nggih kula mboten. Wah, wis mboten tenang nggih. Niku jamaah rahimakumullah, barangkali ada pertanyaan kami persilahkan monggo. Nggih, Pak. Nggih, matur suwun. Cek. Kalau saya pribadi nggih, saya pernah membaca beberapa tulisan tips-tips supaya sholatnya menjadi khusyuk. Kalau cerita dulu Nabi itu pernah nantang beberapa sahabat sing bisa sholat khusyuk, nggih. Carane ditaleni kali Kanjeng nggo kethu. Ternyata sahabat gagal untuk sholat khusyuk. Nah, saya cari dari beberapa kitab yang paling bagus, Pak. Pas sholat membayangkan itu adalah sholat terakhir kita. Oke. Jadi pas waktu sholat bayangkan ini menjadi sholat terakhir. Dulu pas saya masih di SMA MUI, sebelum ngimami sholat biasa saya sampaikan, anak-anak selain lurus dan rapat, nggih,
Bayangkan ini menjadi sholat terakhir kita, semoga kita bisa lebih khusyuk. Nek betul Pak, kita membayangkan ini sholat terakhirku. Setelah ini nggak ada lagi kita sholat. Ya, artinya setelah ini udah nggak ada lagi. Ini sholat terakhir. Nah, ini cara pertama yang saya dapatkan. Ya. Yang kedua mengingat-ingat dosa. Nah, ini dosa setiap manusia itu kan berbeda-beda sumbernya. Beda sumbernya. Makanya nyuwun sewu, orang yang dulunya pernah maksiat, ketika dia sadar, taate luwih luar, sholatnya luwih top, Pak. Termasuk Umar bin Khattab. Umar itu pas sholat, di antaranya kelingan dulu pernah ngubur anak perempuannya hidup. Wah, kelingan dosanya. Nah, tapi kan dosa kula panjenengan setiap dari kita berbeda. Nah, kalau kita punya masa lalu dengan tingkatan dosa tertentu, ya misal ada penyesalan dalam hidup kita, ada kita sholat khusyuk-khusyuknya, insya Allah tambah khusyuk. Yang ketiga sholatnya berjamaah. Kemudian yang keempat adalah membaca zikir pagi dan petang. Orang yang rajin membaca zikir pagi dan petang, minimal dia akan terjaga dari bisikan-bisikan syaitan ini, okay? Minimal. Tapi ya belum tentu, karena ada saat-saat kita sibuk, kita lengah, ya. Kemudian walaupun sudah zikir pagi dan petang, isih nglakoni itu dosa, itu ya bisa jadi. Tapi paling tidak bisa memastikan, tapi memperbesar presentase kita ketika sholat menjadi lebih khusyuk. Ngoten Pak sementara. Wonten malih barangkali. Nek mboten alhamdulillah. Ini kemauan jamaah rahmatullah. Semoga yang sedikit ini bisa menambah wawasan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada poinnya adalah sholat dan sholat. Barangkali bisa kita meninggal dalam keadaan sholat. Sekian nun wal qalam ya masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.